Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Bagi teman-teman yang lagi rindu dengan suasana mie, nah jadi ini adalah salah satu cara menikmati mie bagi yang sedang hidup sehat dan diet. Nah, bagaimana cara membuat mie yang tanpa tepung dan lezat rasanya? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, bahan utama untuk membuat mie sehat tanpa tepung ini kita menggunakan kentang. Ini saya menggunakan kentang merah, 2 kentang merah yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Nanti yang kita akan ambil adalah bagian tengahnya, sedangkan pinggirannya yang kurang rapi ini tidak digunakan untuk membuat mie. 2 kentang ini sekarang akan kita potong-potong terlebih dahulu. Saya menggunakan pisau lock and lock. Nah, teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas sini, video unboxing pisau lock and lock. Nah, ini kita ambil kentangnya, pastikan yang bagian yang kurang rapinya kita belah terlebih dahulu. Nah, jadi tinggal bagian yang tengah yang rapi seperti ini. Sekarang kita potong, kita iris tipis-tipis seperti ini. Setelah kita iris tipis-tipis, kita iris lagi lebih kecil seperti dadu panjang. Nah, jadi seukuran ini ya, seperti bentuk mie, jadi kecil-kecil seperti ini, dan kita ulangi proses ini sampai semua kentang ini habis. Ini kentang yang sudah saya iris tipis-tipis tadi, sekarang kita akan rebus di air panas. Nah, saya sudah panaskan air. Nah, kita akan rebus kentangnya sampai matang. Nah, ini kentang rebus yang sudah matang, sekarang kita akan tiriskan. Nah, ini kita tiriskan sampai nggak ada lagi airnya ya. Kalau kentangnya sudah masak dan ditiriskan, sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Yang pertama ini ada cabai merah 1, terus 3 cabai rawit, 1 kemiri, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Sekarang kita akan blender sampai halus. Sebelum kita buat bumbunya, kita orek-orek telur terlebih dahulu. Ini 1 butir telur ditambah lada atau merica, terus daun bawang dan jeruk nipis sedikit. Nah, kita akan orek-orek menggunakan teflon tanpa minyak. Kita masukkan ke dalam teflon yang udah dipanaskan. Ini langsung diaduk-aduk supaya tidak membentuk telur mata sapi ya. Ini langsung diorek-orek. Nah, bagi yang suka dengan setengah matang ini sudah cukup ya, tapi saya matangin telurnya. Nah, ini sudah matang, sudah bisa kita angkat. Sekarang kita akan masak bumbu yang tadi sudah kita blender. Ini tidak menggunakan minyak, jadi ini dimasak sampai hilang bau langunya.
Nah, ini kalau bumbunya udah mau kering, kita tambahkan 1 butir kurma yang kita suwir-suwir. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai kurmanya halus ya. Ini kalau udah kering, kita matikan kompornya. Lalu kita tambahkan sedikit minyak zaitun, sekitar setengah sendok teh. Lalu kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan kentang yang sudah ditiris sebelumnya. Ini kita aduk-aduk. Sambil ditambahkan telur yang sudah diorek-orek. Nah, ini sudah siap untuk di plating. Mie kentangnya udah matang, udah kita pindahkan ke piring. Sekarang saya akan tambahkan topping. Nah, ini ada bawang merah yang disangrai. Jadi teman-teman bisa lihat di link yang ada di atas ini bagaimana cara membuat bawang merah disangrai. Berikutnya ada daun sop sebagai topping aja ya. Jadi kita bisa tambahkan di atasnya. Nah, sebelum ditambah ini saya akan menambahkan sedikit abon sapi. Jadi teman-teman juga bisa lihat di link yang ada di atas sini abon sapi. Ini ada abon sapi, saya tambahkan sedikit abon sapi. Lalu yang terakhir baru kita tambahkan daun sopnya atau seledri. Nah, mie kentangnya sudah bisa dinikmati. Mie sehat tanpa tepung, aman untuk kolesterolnya udah siap, kita masak sudah bisa dinikmati. Sekarang saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari mie-nya. Ini ada telurnya, terus ada abon juga, ada bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rasanya seperti kita makan mie goreng ya, dengan bumbu yang sederhana itu bisa bikin enak. Nah, bikin enaknya lagi di sini karena gurih itu dari kemiri dan manis juga. Jadi penyedapnya itu dari kurma tadi. Nah, jadi kurmanya itu bikin enak. Terus juga ada telur ya sebagai proteinnya dan abon sapi juga ada. Jadi ini kita dapat 2 sumber protein dan karbohidrat. Seratnya kita dapat dari seledri ini. Ini sangat enak untuk dimakan di siang hari sebagai pengganti nasi. Sedikit tips dari saya bagi teman-teman yang mau buat mie ini. Jadi kentangnya direbus jangan sampai terlalu lama dan gunakan di wadah yang sedikit lebih besar supaya kentangnya itu tidak patah gitu ya. Ini kan ada yang patah-patah ya, jadi nggak kelihatan panjang seperti mie gitu. Seperti mie yang terhubung terlalu panjang karena ini kan sudah terputus-putus ya. Nah, kalau misalnya sama seperti potongan awal tadi itu, nah aman. Nah, jadi wadahnya lebih besar dan jangan terlalu matang. Ini tadi agak sedikit lebih matang, jadi lebih gampang patah pada saat kita aduk dengan bumbunya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.